Atau orang dibikinkan toleran ketika dia bermukim di tepian kereta api terhadap suara kereta api. Kemudian ketika ini berkaitan dengan suara adzan, kok kelihatannya perlu diatur secara sistematis begitu. Sebetulnya yang diatur adzannya, ya kan? Bukan orangnya yang diminta untuk toleran. Maksudnya kereta api juga harus mengecilkan suara itu. Bagaimana pesawat? Tidak bisa. Nah itu pertanyaannya itu. Ya Sep, silakan ya Sep. Gimana ini ormas-ormas masyarakat ini harus memahami ini sebagai bentuk tadi yang disebut oleh Ustadz Ismail sebagai ekspresi dari toleransi yang diminta kepada umat Islam sebagai mayoritas Muslim terbesar. Monggo Yai. Saya kira banyak tidak nyambungnya antara narasi kita harus toleran, kemudian dengan narasi melakukan moderasi agama, tetapi kegiatannya justru yang jelas tidak mencerminkan sikap toleran maupun moderasi yang dibuat definisinya oleh mereka itu sendiri. Nah, yang saya ingin kembali begini ya, ini kan Menteri Agama ini kita lihat ya, apa sih urgensinya ada Menteri Agama gitu kan? Nah, saya lebih kepada bagaimana positioning seorang Menteri Agama. Nah, kita ini kan mengklaim sebagai negara yang memberi ruang kepada beragama di negeri ini. Makanya negara ini mengakui ada agama yang diakui di negeri ini. Nah, oleh karena itu maka kewajiban daripada Menteri Agama bagaimana negara atau pemerintah hadir untuk menciptakan hubungan yang harmonis antar umat beragama, hadir bagaimana setiap umat beragama itu dapat mengekspresikan keyakinan keimanannya dalam menjalankan perintah agama. Nah, di dalam Islam itu kan ada perintah terkait dengan bagaimana menginformasikan tentang waktu sholat, kemudian mengingatkan orang supaya tidak lupa, kemudian juga bagaimana berdakwah. Nah, Menteri Agama ini kan tugas yang sebenarnya itu menjadi kewajiban dia itu banyak dan tidak terlihat indikasi kepada sukses melaksanakan tugas yang sebetulnya itu tugas pokok Menteri Agama. Di antaranya kan Menteri Agama itu bagaimana nih pertanggungjawaban terkait dengan tidak terselenggaranya umpama ibadah haji. Kemudian nanti bagaimana haji tahun sekarang, jangan sampai kemarin tidak pelaksanaan ibadah haji, sekarang dalihnya ada wacana naik lagi, kan ini harus dijelaskan. Kemudian dana haji seperti apa sebetulnya, ini kemana, masih ada nggak atau bagaimana, jangan-jangan nggak ada. Nah, ini sebetulnya tugas pokok daripada Menteri Agama. Bagaimana kemudian Menteri Agama itu harus lahir, bagaimana mewujudkan tentang kurikulum di lembaga pendidikan, terutama yang dibawa Kemenak, menciptakan agar para pegawai Kemenak di seluruh Indonesia itu dapat menjadi penyuluh-penyuluh agama. Itu yang urgent, yang pokok. Ini kok justru Menteri Agama itu yang keluar statementnya adalah justru seperti memprovokasi warga negara Indonesia. Saya bicara dalam narasi-narasi kebangsaan nih. Contoh umpama, kan gara-gara pernyataan Menteri Agama, ada saudara kita tuh di Sumatera Barat kan tersinggung, kemudian jangan injakan kaki Menteri Agama di Sumatera Barat. Ini kan artinya respon daripada umat itu sampai seperti itu. Masa Menteri Agama itu membuat kegaduhan di internal umat warga negara Indonesia? Nah, oleh karena itu ini menjadi sebuah catatan. Kan tentu Menteri Agama ini kan sebagai pembantu daripada Presiden. Nah, yang kemudian menjadi catatan kita semua adalah apakah statement langkah Menteri Agama itu adalah sepengetahuan Presiden, restu Presiden, atau apa yang menjadi kebijakan Presiden. Kalau itu, ini menunjukkan bahwa betul pemerintah sekarang itu bukan hanya tidak punya komitmen bagaimana menjaga, memelihara, meningkatkan keimanan kepada warga negara terkhusus umat Islam, bahkan kita perhatikan justru pernyataan-pernyataannya menyinggung umat Islam. Nah, oleh karena itu, kita tentu sebagai warga negara Indonesia yang beragama, sangat tersinggung dengan pernyataan Menteri Agama. Sekali lagi, saya tersinggung
atas pernyataan Menteri Agama, dan saya tidak habis pikir, kok kebijakan Menteri Agama yang seharusnya memikirkan hal-hal yang strategis, yang dipertanyakan oleh umat, bahkan melakukan hal-hal yang tidak urgensi. Kan seharusnya kalau dia mau mengurus ke wilayah teknis, yang dapat membuat umat itu senang, seperti oh ini suara speaker masjidnya kurang layak, bantulah dengan suara yang bagus. Oh SDM muazzinnya kurang, latihlah bagaimana melakukan pelatihan agar para muazzin itu makhorijul hurufnya, suaranya baru, itu baru benar, bukan mempermasalahkan suara azan, apalagi mengkomparasi dengan yang menyakitkan. Nah ini yang saya ingin sekali lagi, ini harus jadi pembelajaran, harus menjadi edukasi dan peringatan keras terhadap penyelenggara. Saya minta kepada ahli-ahli hukum pidana Islam, ahli-ahli hukum pidana yang berkomitmen untuk menegakkan keadilan negeri ini, coba analisis. Kalau pernyataan Menteri Agama itu hanya menyakitkan umat, tetapi kemudian tidak ada delik, maka itu cukup minta maaf. Tapi kalau misalkan ternyata ada delik, maka itu harus dihentikan dengan pengertian dia harus bertanggung jawab secara hukum. Karena apa? Karena khawatir ini akan menimbulkan konflik horizontal yang lebih besar. Kan kita harus berkeadilan, justice for all. Kan keadilan itu untuk semua. Dulu kita tersinggung dengan perkataan Ahok yang telah menistakan Al-Quran. Nah sekarang saya kok rasanya ini tersinggung. Nah tapi saya tidak mendahului pakar. Saya dalam momen ini mendorong kepada para pakar, ahli bahasa, ahli hukum, apakah perkataan Menteri Agama itu terkategori penodaan agama pasal 156A? Kalau terkategori, segera laporkan dan segera seret ke pengadilan supaya tidak ada lagi pejabat yang membuat diksi-diksi yang menyinggung perasaan umat beragama, khususnya umat Islam. Saya kira seperti itu. Ya terakhir Yai, silakan diberikan closing statement-nya Yai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara seiman, terkhusus adalah umat Islam. Inilah potret negeri kita ketika kita dipimpin oleh orang-orang yang tidak menjadikan Islam sebagai landasan utama. Kalau Islam yang menjadi landasan utama, maka tentu yang akan menjadi landasan itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Kalau Al-Quran dan Sunnah yang menjadi landasan pokok, maka tentu setiap kebijakan itu akan mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah. Tentu kita melihat ya, ini rangkaian yang kemudian ironis, ini menjadi pelajaran berharga bagi kita umat Islam di negeri ini. Azan itu berkaitan dengan sholat. Sholat itu berkaitan dengan sujud. Sujud itu tempatnya di masjid. Masjid itu adalah tempat sujud secara bahasa. Kemarin masjid kita direkayasa agar umat tidak datang ke masjid. Setelah itu umat direkayasa untuk tidak melaksanakan sholat berjamaahnya, diatur dengan rekayasa-rekayasa. Setelah itu sekarang ditingkatkan, apakah ini bagian dari rangkaian atau memang bagaimana? Ini kok sepertinya masjidnya dimasalahkan, sholatnya dimasalahkan, kemudian sekarang panggilan sholatnya dimasalahkan. Ini ada apa? Ini sadar, ini harus sadar, ini tidak sedang baik-baik saja. Nah oleh karena itu mudah-mudahan dengan peristiwa ini menjadikan kita semua menyadari inilah akibat ketika kita berada dalam suatu negara yang sistemnya tidak sistem Islam, yang orangnya menurut dalam standarisasi Islam seharusnya yang menjadi pemimpin itu adalah orang yang punya komitmen untuk menegakkan ijul Islam wal muslimin. Nah oleh karena itu ini mudah-mudahan menjadi PR kita semua bahwa ini harus segera diakhiri. Artinya diakhiri apa? Sudahlah kita sekarang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, sehingga hanya di dalam sistem Islamlah ulama tidak dikriminalisasi, hanya di dalam sistem Islamlah ijul Islam wal muslimin ditegakkan, hanya dalam sistem Islamlah dakwah diberi ruang, hanya dalam sistem Islamlah ulama dimuliakan, hanya dalam sistem Islamlah syariat Islam diagungkan. Jadi kalau kita menginginkan negeri ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, jadikan Islam sebagai landasan nilai. Saya kira seperti itu.